on air. Oh, udah on air. Sibuk banget lagi ngapain Aduh, sih? sibuk banget nih lagi tap-tapin barang yang mau dibelanjain. Kebetulan tuh di tanggal 10 nih. Iya. 2 hari tanggal 12. Oh iya bener. Hari belanja online nasional. Hari belanja online nasional. Kok aku malah keduluan Setahun ya? sekali loh. Maka aku udah Betul. tap-tapin nih apa aja yang mau dibelanjain nanti nih. Oke, kalau boleh tahu apa sih yang Yang pastinya dikeranjangin? yang belanja aku ini adalah belanja UMKM. Karena Iya. UMKM ini nanti untuk membantu biar kita mencegah resesi pemirsa. Jadi perekonomian kita lancar terus. Oke, Hanya kita ya. belanjanya yang dibutuhin aja ya. Jangan boros-boros ya pemirsa ya. Betul. Tapi ini jadi informasi nih untuk masyarakat dan juga untuk penonton Anis Today hari ini. Jangan lupa kalaupun mau belanja itu belanjanya yang UMKM Yang dimana dibutuhkan aja. dan yang dibutuhkan dan juga yang sesuai kantong. Kalau bisa jangan sampai pinjol, itu Nah, bahaya. hindari dulu ya. Hindari Kalau ya. yang pengen dibutuhin memang agak mahal, nabung dulu pemirsa. Nabung dulu, tahan Uangnya dulu. sebagian buat dibelanjain, sebagian lagi buat investasi. Cuman jangan tergiur investasi bodong. Oh, oke. Tapi kita sapa dulu. Oh iya kan, lupa belum nyapa. Iya, selamat pagi pemirsa, selamat datang di Anis Today. Apa kabar Anda hari ini? Apa kabar Pram? Semangat. Semangat. Karena semangat adalah keharusan, bukan pilihan pemirsa. Apapun yang Oke. terjadi kita harus tetap semangat. Semangat dan harus bahagia. Iya pemirsa, senang sekali kami berdua kembali hadir kurang lebih selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan juga inspiratif untuk Anda. Benar sekali pemirsa, dan dalam edisi hari ini kami akan membahas salah satunya yaitu mengenai perkembangan terkini dari kasus dugaan pelecehan seksual oleh pria disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat yang sangat ramai kemarin ya. Iya, dan kemarin ini akhirnya Agus menjalani pemeriksaan di Polda Nusa Tenggara Barat dan rencananya hari ini akan digelar Penasaran rekonstruksinya. dari konstruksinya kayak apa ya? Iya ya, dan selain itu kita juga akan memantau pendaftaran gugatan hasil Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi. Bersama saya Arlisa Hadi. Dan saya Pramsi, pemirsa, inilah isu selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita ke informasi pertama di mana ada 2 truk dan sejumlah sepeda motor terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Pantura, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya pemirsa, meskipun tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut pun, namun arus lalu lintas ini mengalami kemacetan akibat peristiwa tersebut. Parah ini mah gak tuh, beruntun. Amit. Kecelakaan beruntun melibatkan 2 truk dan sejumlah pengendara sepeda motor di Jalan Raya Pantura, Urip Sumoharjo, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Diketahui awal kecelakaan terjadi saat salah satu truk yang dikemudikan sopir IAW melaju kencang dari arah Karawang menuju Cikarang. Namun saat di lokasi, pengemudi diduga hilang kendali lantaran kondisi jalan yang berkelok dan licin usai diguyur hujan. Sehingga kendaraan keluar jalur dan masuk ke jalur berlawanan, sehingga memicu tabrakan beruntun. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini. Namun 4 orang diantaranya 2 sopir beserta kenek truk mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Saat kejadian di TKP dengan kondisi jalan yang licin dan menikung, diduga pengemudi kehilangan kendali kemudian oleng ke kanan dan menabrak pembatas jalan. Kemudian terpental ke jalur yang berlawanan. Akibat peristiwa kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Cikarang menuju Karawang sempat mengalami kemacetan panjang akibat badan truk yang melintang di tengah jalan. Kemacetan berhasil diurai setelah petugas kepolisian datang ke lokasi. Saat ini kasus kecelakaan tersebut dalam penyelidikan tim unit Gakum Satlantas Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Nah, sementara itu pemirsa, di Tuban, Jawa Timur ini ada ratusan remaja berkendara motor ini terlibat kejar-kejaran dengan kepolisian. Dan petugas pun ini akhirnya terpaksa mengamankan aksi balap liar yang kian meresahkan masyarakat. Ratusan remaja berkendara motor berusaha kabur ke area persawahan setelah terlibat kejar-kejaran dengan aparat kepolisian saat razia balap liar di Jalan Soekarno-Hatta, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Bahkan untuk menghentikan aksi balap liar, petugas terpaksa melintangkan truk trailer di tengah jalan
menutup akses di sisi utara dan selatan. Total terdapat 158 motor yang terjaring razia. Para remaja ini juga mendapatkan sanksi mewajibkan mendorong motor sejauh 5 km ke Mapolres Tuban. Bagi sepeda motor yang tidak memenuhi standar termasuk surat-surat akan ditahan hingga pemiliknya melengkapi persyaratan administrasi. Dilaksanakan oleh Satlantas Polres Tuban menertibkan adik-adik di sepanjang jalur Soekarno-Hatta karena disinyalir setiap hari sore sekitar jam 4 sore dilaksanakan balap liar. Jadi laporan dari masyarakat sangat meresahkan karena mengganggu dari arus lalu lintas nomor 1, kemudian yang nomor 2 antisipasi kecelakaan. Karena banyak sekali dari rekan-rekan kita, adik-adik kita ini yang melaksanakan balap liar tanpa pengetahuan ataupun memanfaatkan jalur di Pancura untuk dilaksanakan balap liar. Sering terjadi kecelakaan, mengakibatkan luka berat, ada yang mengakibatkan juga meninggal dunia. Razia ini dilakukan atas laporan masyarakat yang resah dengan adanya balap liar di malam hari. Satlantas Polres Tuban berkomitmen terus menertibkan demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Ini ratusan motor, berarti kan otomatis ada ratusan pemuda-pemuda yang sebenarnya remaja yang dan energinya ini sebenarnya bisa disalurkan melalui kegiatan-kegiatan positif. Tapi kenapa kok malah melakukan balap liar? Aduh. Belum lagi mereka adakah punya surat izin mengemudi, nah itu masih tanda tanya. Dan itu motor dari mana juga nggak tahu dari mana. Lebih baik benar kata Risa, bikin kegiatan positif. Yang positif. Mungkin dari usia-usia remaja, mungkin usia-usia untuk mencari jati diri ya. Mungkin kita bisa kompetisi sepak bola nih. Bisa jadi. Sama-sama adu kekuatan kan, sama-sama adu kompetisi kan. Betul. Gitu loh. Ataupun perlombaan apa gitu, mungkin cara bercocok tanam atau lomba atau menanam mungkin padi. Pemkos tempatnya di Tuban, Jawa Timur sendiri mungkin nanti dibikin sendiri kali ya, khusus untuk balapan gitu loh. Nah itu ide bagus. Cuman jadi ada track, ya, jadi ada keamanan track juga terjamin. Betul. Kita beralih ke informasi dari Sumatera Barat, pemirsa, di mana seorang nenek di kota Bukit Tinggi mengalami luka di bibir setelah melawan perampok yang menyatroni tokonya dan membawa kabur uang senilai 5 juta rupiah. Waduh, pemirsa, usai kejadian ini pemirsa polisi menangkap pelaku bersama barang bukti, uang tunai dan pistol korek api. Aksi perampokan di toko rempah-rempah Sukra di kawasan luar terminal bus Simpang Alur, Bukit Tinggi, Sumatera Barat ini terekam kamera CCTV. Pelaku masuk ke dalam toko kemudian mengeluarkan benda mirip senjata api dan mengancam pemilik toko. Namun korban Neti Murni 72 tahun tak mau menyerah dan berupaya melawan perampok. Namun beberapa pukulan pelaku membuat korban terluka di bagian bibir. Sementara pelaku berhasil mengambil uang lalu kabur meninggalkan toko. Polisi menangkap pelaku perampokan yakni YR 62 tahun saat turun dari angkot di kawasan Simpang Panganak. Kepada polisi pelaku mengaku terpaksa merampok karena lama menganggur dan butuh uang untuk mengeluarkan mobil juragannya dari bengkel. Jumat, jadi pelakunya satu orang melakukan perampokan terhadap uang sebanyak 5 juta. Ya, pelaku ini menggunakan senjata api mainan, ya, senjata api mainan yang digunakan untuk menangkap. Selain uang tunai, polisi turut mengamankan barang bukti korek api berbentuk pistol. Kini hukuman maksimal 9 tahun penjara menanti tersangka. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Aduh, kasihan ya si nenek ya, jangan sampai trauma ya atas kejadian ini. Cuman salut juga sampai si nenek berani ngelawan perampok loh. Betul, tapi mungkin dengan adanya kejadian ini, pihak keluarga dari si nenek ini mungkin bisa ada orang lain yang menemani siapapun si itu nenek. yang punya warung ya. Iya, jangan sampai si nenek ini jaga tokonya sendirian karena tadi aku aja rasa juga ini melawannya aja cuma begini aja, nggak dan ada kurasa juga pelaku-pelaku kejahatan seperti perampok ini sudah menargetkan sebelumnya. Betul. Ini jaga sama siapa nih, dan bahkan orang lansia ini kan sebagai target yang lemah ya untuk disatroni seperti tadi itu. Mungkin lebih penjagaannya lebih ketat lagi seperti itu. Iya, dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana ada seorang pria yang nekat mengancam pegawai apotek di Kota Padang, Sumatera Barat, dan juga pengancaman ini dilakukan menggunakan senjata tajam sehingga meresahkan warga.
Oknum preman terekam kamera pengawas mengancam pegawai apotek dengan sebilah golok. Aksi pelaku dilakukan di sebuah apotek di daerah Siteba, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat. Kepala apotek yang resah langsung melaporkan kejadian ke polisi. Setelah mendapatkan laporan korban dan melihat rekaman CCTV, petugas dari tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang langsung mengamankan pelaku di kawasan Pasar Siteba. Pelaku yang bernama Bayu berusia 40 tahun akhirnya berhasil diamankan petugas walau sempat mendapatkan perlawanan. Untuk kedepannya jangan sampai terjadilah hal yang seperti ini lagi gitu. Jadi kita pun tetap memohon untuk tim Kelewang juga untuk keamanan kita nanti di sana. Seperti apanya nanti tetap kita koordinasi ke tim Kelewang juga nantinya. Ya, untuk TSK sering kali melakukan kegaduhan di tempat atau di daerah seputaran Siteba tersebut. Untuk korban dan pelaku telah kita mediasi, kedua belah pihak berdamai dengan syarat untuk tidak mengulangi kegaduhan di toko atau apotek tersebut. Kepada polisi, pelaku mengaku emosi karena pemilik apotek menuduh pelaku memiliki hutang dan tidak mau membayar. Kini, pelaku sudah diamankan di Polresta Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Masih di iNews Today, pemirsa di iNews Center Jakarta bersama saya Arlis Hadi dan rekan saya Pram Sunjaya. Pemirsa, polisi periksa Agus, tersangka kasus pelecehan seksual mahasiswi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. 16 pengacara mendampingi dan siap membela Agus. Ya, pemirsa, Iwayan Agus Suwartama alias Agus tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram mendatangi Mapolda NTB. Didampingi ibu kandungnya, Agus datang untuk diperiksa penyidik Subdit 4 PPA Ditkrimum Polda NTB. 16 pengacara turut mendampingi dan siap memberikan pembelaan kepada Agus. Rencananya hari ini Polda NTB juga akan menggelar rekonstruksi pelecehan seksual dalam rangka melengkapi berkas perkara kekejaksaan. Hingga saat ini sudah ada 15 korban yang melapor ke Komisi Disabilitas Daerah atau KDD NTB. Berapa jam diperiksa? Ya dari jam 10 ya. Ya jam udah sampai jam. Mana ada kendala teknis listriknya padam ya. Setelah ini apa agendanya besok, Pak? Masih lanjutan pemeriksaan. Kemudian ada agenda rekonstruksi. Yang kami dapat informasi dari jaksa. Dari penyidik baru. Kapan tuh? Besok. Besok. Ada 8. Ada berapa pengacara yang sejauh ini kami satu tim itu sekitar 16. Ini kemarin sempat jadi pertanyaan ya, lalu bagaimana pemirsa ini polisi akhirnya membeberkan video cara Agus meraih korban perempuan yang akan dilecehkannya. Iya, video yang diambil oleh salah satu pelapor ini juga menjadi barang bukti yang sudah dikantongi polisi untuk menjerat Agus Buntung. Mantra di tas saya sih, itu bawaan dari lahir yang bisa baca seseorang. Saya tahu kamu lagi banyak masalah, saya bilang kamu harus kuat. Video bujuk rayu Agus pada korbannya dirilis oleh polisi. Dalam video berdurasi 3 menit 7 detik ini, korban berada di salah satu taman di wilayah Kota Mataram. Lokasi Agus biasa melancarkan aksi menggait para wanita. Dalam video terdengar modus Agus yang terus merayu dan memanipulasi pikiran korbannya dengan dalih memiliki mantra dan kelebihan khusus. Saya tahu kamu lagi banyak masalah, saya bilang kamu harus kuat. Kalau enggak, kamu akan sukses, percaya sama saya. Siapa nama kamu? Siapa yang enaknya saya panggil? Dipanggil. Gini, aku mohon sama kamu. Kamu harus sukses. Pertemuan ini sudah ditakdirin, bukan hanya kebetulan. Saya tidak mau kamu disakitin lagi. Kamu sayang sama orang tua? Mau tobat kan? Jangan ngikutin teman yang salah. Berjuang, kamu pasti bisa.
Sementara itu, polisi sudah mengantongi video berdurasi 3 menit 7 detik ini dan menjadi pelengkap barang bukti yang akan menjerat tersangka Agus. Video ini telah menjalani uji forensik di Dirkrimsus Polda Nusa Tenggara Barat. Jadi perlu saya luruskan bahwa itu adalah video awal mula bagaimana caranya pelaku mendekati korban, itu direkam video oleh korban. Jadi ada kalimat, kata-kata awal mula seperti apa, mengangkat segala macam. Nah itu akan kita dalami. Hingga saat ini sudah ada 7 dari 15 korban yang sudah melapor secara resmi ke Mapolda NTB. Berkas perkara laporan mahasiswi yang menjadi korban Agus Buntung ini juga telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini dari kasus ini, kami sudah terhubung dengan Andre Saputra, kuasa hukum dari para korban. Selamat pagi, Mas Andre. Selamat pagi, Mas Andre. Terima kasih seluruhnya telah bergabung bersama kami di SUD pada pagi hari ini. Ya, Mas Andre, ini satu persatu video yang menunjukkan keseharian Agus dan juga rekaman suara saat Agus diduga tengah merayu korbannya ini mulai beredar di media sosial. Nah, ini apakah kira-kira sudah ada pelapor baru yang menjadi korban Agus, Mas Andre? Baik, untuk update korban yang sudah kami terima, baik kami koordinasi dengan KDD maupun tim lainnya dari LPA, Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram, itu sudah 15 orang, yang dimana tadi 7 orangnya sudah dimintai keterangan. Nah, di antara 15 ini, 11-nya itu adalah sebagai mahasiswa atau pelajar, satunya itu adalah sebagai sudah alumni, menjadi mahasiswa, sudah alumni, kemudian 3-nya itu anak-anak, yang 2 anak-anaknya sudah dimintai keterangan, begitu. Oke, baik Mas Andre, kalau Mas Andre lihat tadi video yang kami tayangkan, cuplikan video tadi, apakah benar ini para korban ini mengakui diperlakukan seperti itu dirayunya? Baik, itu betul Mas. Video yang beredar tadi, ditunjukkan tadi itu betul. Itu adalah korban yang di antara 15 korban tadi yang sudah tak sebutkan itu memang videonya Mas, begitu. Nah, modusnya atau motif dari si pelaku atau tersangka ini sama. Bujuk rayu seperti itu yang dilakukan. Entah itu perkenalan di awal yang sebelumnya mereka tidak saling mengenal, tiba-tiba pelaku tersangka ini mendatangi korban, kemudian mengenalkan diri, kemudian menunjukkan bahwa si pelaku atau tersangka ini terkenal gitu. Mohon diminta tolong dibuka dong YouTube atau Instagram bahwa saya bisa main gamelan, saya diundang ke Jakarta. Nah, bujuk rayu seperti itu untuk mengambil simpatis dari korban dilakukan oleh si pelaku atau tersangka ini untuk masuk ke wilayah si pelaku begitu, Mas. Ya, Mas Andre, ketika dirayu dan ketika itu terjadi, apakah ada perlawanan dari pihak korban saat itu, Mas Andre? Tentu, karena dalam bujuk rayu karena si pelaku mengambil simpatisan korban, menunjukkan bahwa si pelaku ini memiliki kegiatan yang kesehariannya produktif, misalnya kayak main gamelan kayak tadi. Kemudian ketika sudah pada saat menuju ke ancaman-ancaman yang diberikan oleh pelaku, intimidasi yang diberikan oleh pelaku atau tersangka ini, baru di situ korban ada gestur menolak, entah menolak dalam bentuk saya tidak mau gitu, saya tidak mau mengikuti kemauan si pelaku, tapi tetap pelaku atau tersangka ini mengucapkan kalimat misalnya intimidasi seperti apabila kamu tidak mengikuti saya, maka saya akan membongkar aib dan dosa-dosamu ke orang tuamu misalnya. Hal-hal itulah yang dilakukan oleh pelaku sehingga korban ini tidak bisa berkutik atau terintimidasi begitu Mas. Baik. Masa terancam seperti itu ya. Tapi selain ancaman untuk dibongkar dosa-dosanya ini, apakah mungkin ada ancaman kekerasan fisik atau bagaimana dari pihak pelakunya kepada korban, Mas Andre? Baik, dari segi fisik itu tidak, kebanyakan korban itu ancamannya misalnya karena kan pada konstruksi peristiwa itu di setiap korban itu si pelaku atau tersangka ini meminta tolong kepada korban, telepon dalam hal ini ibunya. Nah, yang dimana setelah kejadian pelaku atau tersangka ini menghubungi korbannya lagi begitu untuk bertemu dan segala macam dan ngechat dan sebagainya. Dan ada memang salah satu korban saya akan mengunjungi kosmu, sehingga salah satu korban ini pindah kos begitu.
agar tidak didatangi oleh pelaku secara tiba-tiba begitu. Nah, hal itu juga disampaikan. Nah, untuk ancaman misalnya mendorong, ada salah satu korban misalnya di kosnya itu tiba-tiba dibuntuti dari belakang ke kos ini, kemudian ketika ketuk pintu, kemudian pelaku mengajak korban untuk ngobrol di dalam kamar, tapi korban menolak karena itu privasi kamarnya, tidak boleh lawan jenis masuk begitu, sehingga korban ini meminta untuk kita ngobrol di bawah karena itu lantai 2 kosnya. Kemudian setelah mengobrol, korban capek dan memberitahu kepada pelaku, saya ingin istirahat dulu karena saya capek, dan pelaku mengiyakan, tapi dibuntuti lagi oleh pelaku ke atas kamar si korban begitu, dan mengetok pintu kembali, dan pada saat itu mengiming-imingi korban memberikan 1 kilogram kotak emas misalnya, dan itu menghubungi ibunya, dan ibunya mengiyakan untuk memberikan kepada korban begitu di dalam telepon. Kemudian karena korban menolak, akhirnya pelaku atau tersangka ini memaksa untuk masuk, mendorong pintu kamar korban, dan korban berusaha untuk menahan pintu itu supaya pelaku ini tidak masuk. Kemudian korban mengancam lagi, apabila kamu berusaha masuk secara paksa ke kamar saya, maka saya akan gelindingi kamu di tangga, karena kamar korban dengan tangga itu dekat begitu. Nah, ancaman seperti itu yang dilakukan oleh korban, sehingga korban yang satu ini, pelaku tersangka ini menyerah begitu, sehingga balik pulang. Mas Andre, ini menarik tadi Anda sempat sampaikan kalau misalkan dari salah satu keterangan para korban ini Agus ataupun pelaku sempat menghubungi ibunya gitu. Berarti untuk melancarkan modusnya. Apakah berarti ada kemungkinan dari ibu pelaku ini mengetahui modus dan juga perilaku si pelaku ini ya, si anak ya? Oke, baik. Nah, untuk terkait modus itu mungkin nanti kewenangan pihak kepolisian untuk memeriksa Ibu si Agus untuk terkait itu. Kami mendengar dari keterangan korban, rata-rata dari hampir 15 korban itu motifnya sama, Mbak atau Mas, kayak gitu. Jadi si pelaku atau tersangka ini meminta tolong kepada korban untuk menghubungi ibunya. Nah, modus hal itu sehingga nanti misalnya ada korban yang tidak masuk atau tidak masuk ke simpatisnya pelaku misalnya, kemudian korban tiba-tiba melarikan diri misalnya seperti itu, tapi tiba-tiba nanti setelah itu 1 hari atau 2 hari sebelumnya atau sebulan setelahnya begitu dihubungi kembali sama si pelaku atau si tersangka ini karena sudah menelpon ke nomor ibunya begitu. Nah, hal-hal itu yang kami terima dari keterangan korban. Oke, baik Mas Andre, ini simpang siur juga Mas Andre, katanya pelaku ini ngilmu, ada mantra. Apakah benar ini diakui juga dari para korban? Betul, beberapa korban memang mengalami hal itu. Contoh misalnya Mas, saya contohkan di tanggal 1 Oktober, yang dimana kejadian pagi hari, tempatnya pun di Taman Udayana sama, yang dimana itu korban tiba-tiba dihampiri oleh pelaku atau tersangka, kemudian dari keterangan korban, saya disentuh kaki saya dengan kaki si pelaku atau tersangka ini, kemudian pelaku membacakan sejenis mantra-mantra yang tidak dipahami oleh korban. Kemudian korban diminta mengambil sebuah bunga di sampingnya korban, kemudian korban mengambil, kemudian memberikan kepada si pelaku atau tersangka ini, kemudian pelaku membacakan mantra lagi setelah korban memberikan bunga itu. Nah, itu ada juga yang terjadi seperti itu begitu. Kira-kira. Baik, Mas Andre, lantas apakah benar untuk hari ini akan dilakukan rekonstruksi? Kira-kira pukul berapa, Mas Andre? Baik, untuk rekonstruksi hari ini itu tidak jadi. Tadi udah informasi terbaru kami dapat dari penyidik. Hari ini tidak jadi. Rekonstruksi akan diundur ke hari esok, begitu Mbak. Besok diundur. Baik, Mas Andre, juga belasan korban ini sudah banyak sekali, 15 orang. Selain para korban nih, Mas Andre, apakah ada saksi-saksi lain dalam kasus pelecehan ini? Ya, untuk saksi-saksi lain kami sedang mengidentifikasi. Kemarin saya sudah dapat menghubungi salah satu korban yang memang dia juga dihampiri secara tiba-tiba, dibuntuti, yang itu mereka komen di salah satu komentar di media sosial. Saya hubungi, kemudian saya coba DM dan berhasil saya DM, dan saya sudah berkomunikasi kepada korban, dan korbannya menceritakan apa yang dialami serupa dengan korban-korban lainnya, begitu. Baik, sementara itu Mas Andre, ini dapat informasi 16 pengacara katanya siap membela Agus. Tanggapan Anda seperti apa, Mas Andre?
Baik, Pak. Untuk terkait hal itu adalah hak dari pelaku dan tersangka untuk didampingi karena mengingat untuk tuntutannya itu kan di atas 5 tahun, maksimal 12 tahun dan itu wajib didampingi oleh pengacara dan itu memang harus didampingi dan itu amanat undang-undang begitu. Itu haknya si pelaku dan Baik, terima kasih banyak Mas Andreas Saputra. Kami masih menanti seperti apakah kelanjutan kasus ini. Kita kawal bersama-sama untuk mencari keadilan seadil-adilnya untuk kedua banyak korban juga ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Mas Andreas. Salam sehat. Sementara itu pemirsa, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf ini mengunjungi IWAS alias Agus, penyandang disabilitas yang menjadi tersangka kasus pelecehan seksual di Mataram. Ini Mensos pemirsa memastikan hak dan kebutuhan Agus sebagai difabel ini terpenuhi. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyambangi Mapolda Nusa Tenggara Barat untuk menemui penyandang disabilitas tunadaksa berinisial IWAS alias Agus yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Mataram. Didampingi Kapolda NTB, Mensos mengaku kedatangannya untuk menyapa tersangka Agus dan berdialog dengan kuasa hukumnya perihal kasus yang menjeratnya. Mensos juga memastikan segala hak dan kebutuhan Agus sebagai seorang penyandang disabilitas tetap terpenuhi. Dan saya tanya apakah kondisi baik-baik aja, dia bilang baik-baik. Sebatas itu saya tanya. Selebihnya kita dialog dengan pengacaranya apakah hak-haknya bisa dipenuhi. Beliau mengatakan dipenuhi dan dilayani sangat baik menurut pengacaranya. Hingga kini jumlah korban yang melapor atas dugaan pelecehan seksual oleh Agus bertambah hingga mencapai 15 orang. 3 diantaranya masih di bawah umur. Nah, korban-korban lain kenapa baru muncul sekarang? Tentu ini sebenarnya adalah sesuatu yang ya bisa dilihat sendiri sekarang kan dengan adanya satu korban yang sudah berani aja masyarakat masih banyak yang sulit percaya gitu. Jadi ketakutan korban untuk kemudian tidak ada orang yang percaya itu sebenarnya yang membuat korban akhirnya selama ini banyak yang kemudian tidak muncul juga gitu. Berkas perkara kasus dugaan pelecehan seksual yang menjerat penyandang disabilitas Agus dalam waktu dekat akan dilimpahkan penyidik ke kejaksaan. Sementara para korban pelecehan seksual akan meminta perlindungan ke LPSK. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sementara itu seorang ibu rumah tangga diculik di depan rumahnya terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Nah ini meski selamat pemirsa, namun saat ini korban mengalami trauma. Sementara polisi juga masih memburu pelaku penculikan. Aduh, gak ada plat nomor. Plat nomornya dicopot. Oh, pistol. Rekaman kamera pengawas merekam peristiwa penculikan yang dialami oleh Santi, seorang ibu rumah tangga di Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam rekaman, terlihat pelaku turun dari minibus warna gelap bergerak mundur mendekati mobil korban. Kemudian salah satu pelaku menodongkan korban sambil menarik tangan korban masuk ke dalam mobil pelaku. Meski sempat teriak, namun korban sudah dibawa oleh mobil pelaku. Pihak keluarga yang mengetahui hal ini langsung melaporkan peristiwa ini ke polisi. 8 jam setelah peristiwa penculikan, korban ditemukan di area sekitar Abdi Negara Jalan Pasir Impun yang berjarak sekitar 7 km dari rumah korban. Santi ditemukan oleh seorang pengemudi ojek pangkalan dalam kondisi menangis dan ketakutan. Kondisi Santi masih mengalami trauma dan kini telah berkumpul bersama keluarga. Tapi pada pukul 20.00 korban telah kembali ke rumah diantar oleh supir driver ojek pangkalan atas nama RS. Nah, setelah itu kita langsung melakukan pendalaman baik terhadap korban dan juga terhadap ojek pangkalan tersebut. Untuk korban karena tadi malam masih shock sehingga langsung didampingi oleh unit PPA dari Polwan kami untuk bisa meminta keterangan, tetapi memang keterangan belum bisa maksimal karena korban masih dalam keadaan shock. Saat ini polisi masih terus mendalami keterangan dari para saksi, sementara ciri-ciri dan identitas mobil yang digunakan pelaku telah dikantongi oleh polisi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Arlis Adi dan Pram Senjaya di iNews Today langsung dari iNews Center Jakarta. Pemirsa, melewati jalan yang sudah amblas, satu unit truk tanpa muatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terperosok ke dalam jurang sedalam 30 meter. Nah pemirsa, akibatnya ini satu orang yang merupakan sopir truk alami luka-luka. Cigadog, mobil tiguling, nemean pisan. Beginilah rekaman video amatir warga saat memperlihatkan kondisi truk tanpa muatan yang sudah terperosok ke dalam jurang sedalam 30 meter di Jalan Raya Tegong, Kampung Cigadog, Desa Sukajaya, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kejadian tersebut bermula saat truk yang melaju di arah Kecamatan Cijati menuju Kecamatan Tegong, namun diduga sopir truk alami hilang kendali saat melintasi jalan yang sudah amblas setengah badan akibat bencana tanah longsor beberapa hari lalu. Diketahui sebelum terperosok truk sempat alami slip terlebih dahulu. Petugas kepolisian unit laka lantas Polres Cianjur menghimbau kepada para pengendara khususnya roda 4 agar jangan memaksa diri untuk melewati jalan tersebut, namun diharapkan melewati jalan alternatif lainnya. Jalan yang amblas akibat daripada longsoran, truk tersebut mengalami slip ban belakang dan terperosok hingga terjatuh ke jurang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun satu orang yakni sopir truk alami luka-luka dan sudah mendapatkan perawatan medis di puskesmas terdekat. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan melaporkan. Ya pemirsa, ini ada informasi yang cukup menyedihkan. Ini ada seorang pengantin wanita yang meninggal dunia sesaat setelah menjalani ijab kabul pada prosesi pernikahannya. Peristiwa ini pemirsa sontak mengubah suasana bahagia pernikahan menjadi duka mendalam. Tak ada yang menyangka megahnya prosesi pernikahan yang tengah digelar pasangan pengantin di Pekon Air Naningan, Tenggamus, Lampung ini bakal berubah menjadi duka. Rika, pengantin wanita, tiba-tiba tak sadarkan diri saat menjalani prosesi sungkeman di pelaminan. Karena kondisinya semakin memburuk, pengantin wanita segera dilarikan ke rumah sakit di Gisting. Namun, takdir tak bisa ditolak. Dalam perjalanan, Rika menghembuskan nafas terakhirnya. Kabar kepergiannya sontak menggemparkan keluarga dan tamu yang masih berada di tempat resepsi. Janur kuning pun langsung berubah menjadi bendera kuning. Diketahui sebelum menjalankan pernikahan, Rika sempat menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai syarat vaksinasi tetanus. Sebenarnya imunisasi TT ini sama lah dengan imunisasi yang lain. Kalau memang dia punya penyakit, tapi pada saat kita berikan imunisasi itu pasiennya normal, pasiennya sehat, bagus semua pemeriksaan bisa kita berikan. Karena imunisasi TT ini termasuk aman. Selama ini tidak ada kejadian-kejadian yang seperti ini. Peristiwa ini menjadi pengingat betapa maut adalah rahasia yang tak seorang pun tahu kapan datangnya. Dari Kabupaten Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang pengendara motor yang melintas tertimpa pohon asem berukuran besar di Kendal, Jawa Tengah. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis dengan menggunakan gergaji mesin. Posisi korban. Seorang pengendara motor tertimpa pohon asem berukuran besar di Jalan Raya Trompo Sukodono, Kendal, Jawa Tengah saat tengah melintas di tengah hujan yang lebat. Melihat kejadian tersebut, warga dan petugas SAR BPBD menolong korban dengan memotong pohon berukuran diameter 120 cm tersebut. Akibat tertimpa bersama motornya, korban mengalami luka yang cukup serius dan harus dirawat di RSUD Suwondono, Kendal. Pengendara ketika lewat kemudian terjadi pohon tumbang karena pada saat itu angin disertai hujan sangat kencang sehingga pohon ini tanah tidak mampu menahan beban pohon sehingga jatuh melintang di tengah jalan dan menimpa korban.
Pohon yang tumbang diketahui disebabkan hujan yang lebat disertai angin yang kencang, serta kondisi akar pohon yang sudah tidak kuat hingga tumbang menutupi jalan. Tugas gabungan harus menggunakan gergaji mesin untuk memotong pohon berukuran besar tersebut guna mengevakuasi dari jalan raya. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Kita beralih ke berita pilkada pemirsa. Tim kuasa hukum Ridwan Kamil Suswono menjadi paslon pertama di tingkat provinsi yang datang ke MK untuk melakukan gugatan. Pihak Ridho mengklaim mengantongi berbagai bukti kecurangan di Pilkada Jakarta. Saya akan menunggu arahan kepastian, tapi ini buktinya. Jadi kita secara resmi sudah berkonsultasi atas perintah dari Ketua Tim Sukses, Bapak Ariza Patria. Kita sudah berkonsultasi, sudah mendapatkan informasi yang akurat, yang valid berkaitan dengan persiapan kita. Jadi kita akan sesegera mungkin kita finalisasi. Nah, tepatnya nanti kami akan tetap menunggu arahan dari Ketua Tim Sukses dari pasangan Ridho. Sebelumnya tim sukses Ridwan Kamil Suswono menyampaikan sejumlah keberatan pada KPUD Jakarta. Mereka menyoal soal Form C6, pemberitahuan tak sampai kepada masyarakat, sehingga tingkat partisipasi masyarakat memilih hanya 48,56%. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Provinsi Sumatera Utara, pasangan Cagup dan Cawagup Bobi Nasution Surya berhasil memenangkan pemilihan Pilgub Sumatera Utara 2024. Kategori apa aja? Ya pemirsa, pasangan Cagup dan Cawagup Bobi Nasution Surya berhasil meraih suara sebanyak 3.645.611 suara. Sementara pasangan Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala memperoleh 2.009.311 suara. Rekapitulasi perolehan suara dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang berlangsung 2 hari di sebuah hotel di Medan, di mana kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan KPU, Bawaslu dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara dan perwakilan saksi dari kedua pasangan calon. Namun tim saksi dari pasangan calon nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala tidak menandatangani hasil rekapitulasi tersebut karena keberatan. Mereka menduga ada kesalahan administrasi dan prosedur serta adanya hasil yang janggal di 6 TPS di Desa Kuala Tengah, Kabupaten Langkat. Surat suara yang digunakan dan seterusnya kita rencanakan, kita targetkan selesai dalam waktu 2 hari. Dan di forum ini yang penting ya, secara substansi ya, bahwa terkait dengan perolehan suara, artinya ini ada suara rakyat, itu tidak ada dipersoalkan oleh saksi maupun oleh Bawaslu. Jadi lebih kepada hal-hal yang bersifat administrasi, prosedur. Ya pemirsa, ini babak baru Pilkada Serentak 2024 ini memasuki proses permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi. MK memastikan hakim yang memiliki hubungan kerabat dengan pemohon tidak akan menjadi hakim di persidangan yang sama. Permohonan perkara hasil Pilkada Serentak ke Mahkamah Konstitusi sudah dibuka baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Persidangan akan dilangsungkan selama 45 hari sejak permohonan perkara terregistrasi dengan sidang perdana dimulai pada Januari 2025. Sama seperti pada saat persidangan perkara pemilu presiden dan pemilu legislatif yang lalu, hakim yang memiliki hubungan kerabat dengan pemohon tak akan menjadi hakim dalam persidangan yang sama sesuai Undang-Undang Kehakiman. Apakah aturannya akan sama seperti Pilpres dan Pileg kemarin untuk hakim yang mungkin punya kekerabatan dengan pemohon tidak akan disidangkan di persidangan yang sama? Ya jika ada ya tetap sama, karena Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman kan tidak membedakan terhadap perkara yang seperti apa. Sepanjang perkara itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau badan peradilan di luar MK pun kan sama ketentuannya.
bukan perkara jenis apa, tapi disitulah konflik of interest itu melekat kan. Jadi tidak membedakan perkara apa. Sepanjang ada kepentingan yang berbenturan ya nanti perlakuannya sama. Hingga Senin siang, pemohon perkara pilkada serentak telah berjumlah total 152 dari tingkat kabupaten kota bagi para pemohon yang melakukan registrasi secara langsung maupun secara daring. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah tergabung dengan rekan kami Jen Cahyani di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat pagi, Jen. Jen, hingga saat ini berapa jumlah gugatan hasil pilkada yang diterima Mahkamah Konstitusi, Jen? Ya, Pram, Arlista dan juga pemirsa, hingga saat ini di Mahkamah Konstitusi jumlah pemohon sengketa Pilkada 2024 sudah mencapai 203 pemohon dengan rincian 1 pemohon dari tingkat gubernur, kemudian 164 dari tingkat kabupaten dan 38 pemohon dari tingkat kota atau wali kota. Dan untuk pendaftaran atau permohonan sengketa Pilkada ini sendiri di Mahkamah Konstitusi dibuka sampai tanggal 18 Desember 2024. Namun tentu saja setiap pemohon harus mematuhi aturan dari setiap KPU daerah masing-masing. Jadi pendaftaran ini tergantung sejak di mana KPU daerah masing-masing mengumumkan putusan hasil rekapitulasi suara di Pilkada serentak 2024 hingga 3 kali 24 jam sejak KPU mengumumkan hasil rekapitulasi tersebut. Jadi meskipun Mahkamah Konstitusi membuka pendaftaran permohonan sengketa hingga tanggal 18 Desember, namun di setiap pemohon harus mematuhi aturan tersebut di tiap-tiap KPU daerah masing-masing. Kemudian untuk pemohon dari tingkat gubernur ini sendiri sudah ada 1 pemohon, yakni dari Papua Selatan. Dan kalau untuk prosesnya sendiri, ini di belakang saya adalah tempat di mana nantinya registrasi dan juga konsultasi hingga pendaftaran dari pemohon yang ingin mengajukan gugatan atau sengketa terkait Pilkada 2024. Jadi para pemohon ini dapat mengajukan permohonan atau gugatan Pilkada 2024 secara daring atau online, baik secara offline atau secara langsung. Namun mereka juga bisa melakukan konsultasi terlebih dahulu, seperti halnya pada hari kemarin ini untuk pasangan calon nomor urut 1 Provinsi DKI Jakarta untuk pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Mereka ingin mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, namun pada hari kemarin mereka melakukan konsultasi terlebih dahulu, jadi belum melakukan pendaftaran, sehingga mereka akan mendaftarkan permohonan tersebut pada hari ini atau esok hari, karena maksimal untuk KPU DKI Jakarta sendiri didaftarkan ke MK gugatannya pada esok hari. Dan konsultasi ini bertujuan untuk mereka bertanya bagaimana atau apa sajakah yang harus mereka kumpulkan untuk bukti dan juga berkas untuk permohonan gugatan atau sengketa Pilkada 2024 tersebut. Dan sampai saat ini kami masih pantau berapa banyak dari tiap-tiap daerah untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada serentak 2024 yang sudah dilaksanakan pada bulan November lalu, yang akan mendaftarkan permohonan gugatan atau sengketa di Mahkamah Konstitusi, karena ini prosesnya masih cukup panjang untuk mencapai KPU masing-masing daerah mengumumkan pemenang kepala daerahnya masing-masing. Jadi harus melalui Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu, kemudian nanti setelah ditutup pada tanggal 18 Desember, dari Mahkamah Konstitusi sendiri akan melakukan persidangan dimulai pada bulan Januari seperti kemarin sudah disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Persidangan perdana akan dimulai awal Januari 2025 dan untuk persidangan sendiri diberi waktu selama 45 hari terhitung sejak registrasi atau terhitung sejak saat ini yang sudah dimulai registrasi atau pendaftaran permohonan tersebut. Nanti akan kami beritahu informasinya jika sudah ada update kembali. Baik. Pram, Arlista. Baik, terima kasih banyak Jen Cahyani. Kami masih menanti update terbaru dari Anda langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Today bersama saya Arlis Tadi dan Pram Sunjaya langsung dari iNews Center Jakarta. Pemirsa, hati-hati memilih klinik kecantikan karena ada seorang dokter kecantikan abal-abal lulusan sarjana perikanan yang ditangkap polisi. Dan gak tanggung-tanggung pemirsa, ini pelaku mematok tarif 85 juta rupiah sekali tindakan dengan pasien dari berbagai kalangan termasuk warga negara asing. Secanggih itu kah? Wow. Seperti inilah Ria Agustina atau Ria Beauty, seorang sarjana perikanan menjalankan praktik ilegal sebagai dokter kecantikan gadungan. Praktik yang dilakukannya sangat ekstrim, melukai wajah ataupun anggota tubuh pasien. Bukan seorang dokter, praktik tanpa SOP medis, dan kliniknya pun ilegal. Ria Agustina alias Ria Beauty bersama asistennya ditangkap Polda Metro Jaya di sebuah hotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ria membuka praktik di hotel-hotel dengan tarif 85 juta rupiah sekali tindakan. Pasiennya dari beragam kalangan, bahkan warga negara asing. Alat yang digunakan pelaku tidak berizin edar, serta krim wajah tidak terdaftar di BPOM. Tersangka bukan merupakan tenaga medis ataupun tenaga kesehatan yang dengan sengaja mengambil keuntungan dengan cara membuka jasa, menghilangkan bopeng pada wajah dengan cara digosok. Dokter gadungan ini pun dijerat Undang-Undang Kesehatan, terancam penjara paling lama 12 tahun atau denda 5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, juga ada seorang ibu rumah tangga di Pekanbaru Riau diringkus polisi karena menerima jasa penitipan narkoba di rumahnya. Jangan nerima titipan ya. Dan dari pelaku, pemirsa, polisi ini menyita 106 butir pil ekstasi dan juga 21 gram sabu beserta uang tunai puluhan juta rupiah. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Dan pemirsa, setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Fazilah Khairuddin dan juga Togi Sinaga. Saya Pram Sunjaya, rekan saya Arlis tadi pamit undur diri. Pemirsa, selamat beraktivitas. Sampai jumpa besok di jam yang sama. Bye-bye. Jalan aja dulu. Masuk dulu. Ya, video kan. Buka. Ya. Nih. Duk. Aduh, Ipin. Aduh. Ada lagi. Dompet ini. Enggak tahu nih apa isinya. Woi, banyak ya. KTP siapa, Bang? Janda cantik 4 anak ini tak berkutik saat tim Satres Narkoba Polresta Pekanbaru menggerebek rumahnya yang dijadikan tempat penitipan narkoba. Saat penggeledahan di Kampung Dalam, Jalan Pangeran Hidayat, Pekanbaru, petugas menemukan ratusan butir pil ekstasi dan 4 paket bungkus kecil berisi sabu-sabu. Aduh, Ipin. Aduh. Ada lagi. Dompet ini. Enggak tahu nih apa isinya. Woi, banyak ya. KTP siapa, Bang? Polisi menyita 106 butir pil ekstasi, 4 bungkus plastik paket sabu seberat 21 gram dan uang tunai 23 juta rupiah yang diduga dari hasil penjualan narkoba. Akan terjadi transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang perempuan. Selanjutnya tim Ops 6 menuju ke arah lokasi yang diinfokan dan kami mengamankan 1 orang perempuan berinisial Ipit. Pelaku langsung digelandang petugas ke kantor Polresta Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan.